Komentar pilihan Liputan Pagi Kopi Pagi yang kali ini akan mengajak Anda untuk memotret bagaimana ternyata katanya kalau orang miskin tuh dilarang sakit. Iya, sekaligus mengomentari kejadian yang terjadi di pekan ini ya. Mungkin Kang tahu juga ya gimana ada bayi yang ditolak oleh rumah sakit, padahal di Jakarta sendiri sudah ada namanya kartu Jakarta Sehat. Katanya alasannya rumah sakitnya penuh ya. Kita minta komentar masyarakat dalam segmen Kopi Pagi. Komentar pilihan Liputan Pagi. Saudara, bicara soal kesehatan adalah bicara tentang kebutuhan utama siapa saja, baik yang kaya atau yang miskin. Tapi yang terjadi dalam pekan ini adalah sebaliknya, di mana ada seorang bayi yang bernama Dera Nur Anggraini meninggal dunia karena ditolak oleh rumah sakit. Apakah anggapan si miskin dilarang sakit masih saja berlaku? Mari kita dengarkan komentar masyarakat dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan Pagi. Sakit, apalagi dalam keadaan kritis dan genting, tentu keadaan mencekam yang butuh penanganan cepat dan segera. Jika tidak, nyawa melayang. Rumah sakit menjadi harapan dalam keadaan seperti ini. Dengan tenaga ahli, dokter, dan alat kesehatan yang canggih, rumah sakit harus menangani secara cepat pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Tapi bagaimana jika rumah sakit tidak menjalankan fungsi ideal yang diharapkan? Ruang penanganan khusus penuh, kamar perawatan terisi semua, serta tidak ada alat yang memadai menjadi alasan. Yang lebih miris, keluarga pasien harus menyediakan uang jaminan terlebih dahulu agar si sakit bisa ditangani segera. Bayi Dera Nur Anggraini meninggal dunia dengan alasan-alasan tadi. Apakah masih ada harapan sehat dan sembuh bagi semua warga, tidak memandang kelas sosialnya? Kalau namanya ditolak rumah sakit kan, masuk rumah sakit sekarang kan harus pakai DP. Otomatis kalau belum ada DP kan ya ditolak. Harapannya itu sekarang sih dokter sama rumah sakit sepertinya sudah memikirkan nyawa manusia, memikirkan uang. Maupun penuh kan istilahnya ada penindakan gitu kan dari pihak rumah sakit. Gimana sih ya, kalau baik kan kalau ini kan sudah diutamain gitu kan. Ya kalau sampai nggak diterima gitu kan ya kecewa aja, kecewa gitu. Kenapa pihak rumah sakit bisa sampai kayak gitu? Apa karena kita orang yang mampu untuk ditolak kayak gitu? Gendong ya. Ya, bukan hanya warga DKI Jakarta atau orang kaya saja, tapi seluruh warga Indonesia dijamin kesehatannya melalui Undang-Undang Kesehatan yang mengatakan bahwa pasien dalam kondisi kritis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dengan alasan tidak ada biaya. Belum kering tanah kuburan bayi Dera Nur Anggraini. Kasus lain bayi meninggal dunia yang diduga karena pelayanan rumah sakit terjadi lagi. Bayi Upik meninggal dunia 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena sebelumnya rumah sakit telah mengeluarkan surat keterangan meninggal dunia kepada bayi Upik. Namun setelah dibawa pulang, bayi Upik ternyata masih hidup. Bayi Upik dirawat kembali walaupun akhirnya meninggal dunia dalam perawatan. Apakah masih ada harapan sehat dan sembuh bagi warga miskin? Banyak rumah sakitnya yang nggak siap. Programnya baik. Programnya baik, cuma rumah sakit yang nggak siap. Yang sampai ditolak itu kan pasti mengecewakan. Cuma orang mampu aja yang ditangani. Iya, selama kalau nggak pakai jaminan sih langsung ditangani. Tapi kalau pakai jaminan itu dipersulit. Semua rumah sakit, terutama rumah sakit besar, tolonglah, terutama sama pemerintah, tolonglah. Seandainya ada berita begini, bayi sampai di bawah itu, tolonglah turun tangan. Ya bisa memberikan pelayanan yang lebih baik aja. Contohnya apa? Kalau misalnya nggak mau juga kalau pakai kesehatan tolak Ya ditingkatkan aja pelayanannya lagi gitu ya kan. Buat orang-orang kayak kita gini gitu. Terutama bayi lah. Ya, ketika saya sakit, saya berhak untuk sembuh.
Dan mungkin ini juga adalah harapan Anda juga dan harapan semua orang. Karena kesehatan bukanlah milik sekelompok orang saja. Demikianlah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi.